Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang saya hormati, dosen penguji, pembimbing, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Auli Anastasia dengan nomor induk mahasiswa 12320200146, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Relevansi Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Aplikasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 11 pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 10 Garut. Latar belakang. Pendidikan agama Islam berperan penting dalam pengembangan karakter, moral, dan keyakinan siswa. Namun, metode pembelajaran selama ini masih banyak menggunakan media yang konservatif dan satu arah, sehingga kurang membangkitkan motivasi dan partisipasi aktif siswa. Saat ini, dengan kemajuan teknologi, media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi digital menawarkan pendekatan pembelajaran yang dua arah, lebih menarik, dan dapat meningkatkan motivasi serta pemahaman siswa secara aktif. Adapun untuk rumusan masalah, di sini penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 11. Nomor 2. Apakah media pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan media interaktif dan yang tidak menggunakan? Adapun tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 10 Garut. Menilai hubungan antara penggunaan media pembelajaran interaktif dan hasil belajar siswa. Adapun untuk manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain yaitu secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori pembelajaran interaktif berbasis aplikasi di bidang pendidikan agama Islam. Secara praktis, hasil penelitian dapat membantu guru dan lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Secara kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam membuat kebijakan pembelajaran inovatif berbasis teknologi digital. Adapun untuk kerangka hipotesis penelitian, hipotesis utama atau H1, ada hubungan yang signifikan antara media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi dengan hasil belajar siswa kelas 11 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 10 Garut. Hipotesis 0 atau H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi dengan hasil belajar siswa kelas 11 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 10 Garut. Hipotesis utama penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi dengan hasil belajar siswa Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 10 Garut. Adapun untuk metode penelitian, di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel media pembelajaran interaktif dengan hasil belajar siswa. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 11 di SMA Negeri 10 Garut sebanyak sekitar 200 siswa.
dengan sampel sekitar 133 siswa yang diambil secara simple random sampling. Adapun untuk instrumen penelitian meliputi angket untuk mengukur penggunaan media pembelajaran dan tes hasil belajar pendidikan agama Islam. Selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, termasuk uji korelasi Pearson dan uji hipotesis. Pendekatan kuantitatif koresional dengan desain survei, populasi 200 siswa kelas 11 SMA Negeri 10 Garut, sampel 133 via Slopin. Instrumen angket Likert 24 item variabel X 12 banding 12. Adapun untuk hasil penelitian diperoleh total responden sebanyak 100 siswa dari berbagai kelas 11 dengan distribusi terbanyak dari 11.1, 11.2, 11.12, dan 11.5. Rata-rata skor keseluruhan pada skala Likert 1-5 mencapai sekitar 3,8 sampai 4. Hal ini menunjukkan tingkat persetujuan positif terhadap manfaat aplikasi pembelajaran PAI. Mayoritas responden sebanyak 70% setuju aplikasi memudahkan pemahaman materi PAI dan meningkatkan motivasi belajar dengan skor tinggi pada item seperti mudah memahami materi PAI, min 4.5, dan pembelajaran lebih menarik, min 4.3. Temuan utama penggunaan aplikasi interaktif berkorelasi positif dengan hasil belajar PAI, di mana 80% responden melaporkan nilai tugas atau ujian baik skor 4-5 dan motivasi meningkat setelah menggunakannya. Siswa cenderung menghabiskan waktu sedang, namun merasa termotivasi dan lebih aktif berdiskusi. Kategori tingkat penggunaan aplikasi mayoritas sedang sampai tinggi, MEAN di 3.8. Mirip temuan penelitian sebelumnya tentang media digital dalam pendidikan Islam. Interval kategori skala Likert 1-5. Skala Likert 1-5 dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan rumus interval. Rata-rata untuk skor aplikasi pembelajaran PAI di 3.8 sampai 4.2, termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan persetujuan kuat siswa terhadap manfaatnya statistik deskriptif variabel hasil belajar PAI. Distribusi responden per kelas, yaitu di kelas 11-1 sebanyak 15 responden, dengan skor rata-rata tertinggi 4.1, 11.2 di 12 responden, 11.12 di 11 responden, 11.5 di 8 responden. Distribusi ini mencerminkan sampel representatif siswa SMA kelas 11 yang aktif menggunakan gadget untuk belajar PAI. Lainnya seperti 11.3 hingga 11.11, total 54 responden. Semakin tinggi penggunaan aplikasi, semakin baik hasil belajar PAI, yaitu di kategori sedang dan tinggi. Nah, adapun untuk pembahasan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif PAI pada siswa kelas 11 berada pada kategori tinggi dengan min 3,80, median 4,00, kategori 3,67 sampai 5,00 dengan distribusi responden terbanyak dari 11.1 sebanyak 15 siswa dengan skor rata-rata 4.1. Hasil belajar PAI juga tinggi dengan min 4,20, di mana di sini responden melaporkan nilai tugas atau ujiannya itu baik dan bisa memotivasi meningkatkan semangat belajar mereka. Penggunaan aplikasi interaktif umumnya didorong oleh kebutuhan siswa akan pembelajaran yang menarik dan mudah diakses melalui gadget. Sebagaimana dijelaskan oleh teori teknologi acceptance model atau TAM, one item dengan skor tertinggi seperti mudah memahami materi PAI dengan min 4,5 dan pembelajaran lebih menarik dengan min 4,3 mencerminkan meningkatkan motivasi pembelajaran dengan min 3,90, di mana siswa lebih aktif berdiskusi dan menghabiskan waktu belajar sedang namun efektif. Teori self-regulate learning juga relevan di sini karena aplikasi membantu siswa mengatur proses belajar secara mandiri pada tahap perkembangan remaja SMA. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya tentang media digital dalam pendidikan Islam.
Studi serupa menemukan korelasi positif antara aplikasi meskipun uji normalitas data hasil belajar tidak normal dengan hasil sig 0,001. Residual tetap mendekati normal sehingga korelasi itu valid. Perbedaan dengan studi lain mungkin karena sampel kelas 11 yang lebih matang dibanding SD atau SMP. Dengan kategori penggunaan sedang sampai tinggi, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur PAI dengan bukti empiris pada siswa SMA di era digital, di mana 80% responden melaporkan nilai tugas baik setelah menggunakan aplikasi. Konteks lingkungan sekolah dengan akses gadget tinggi memperkuat temuan ini. Penelitian lanjutan disarankan untuk menambahkan variabel seperti dukungan guru atau durasi penggunaan untuk model regresi berganda. Interpretasi statistik deskriptif, rata-rata skor keseluruhan 3,8 sampai 4,2. Pada skala Likert menunjukkan persetujuan kuat siswa terhadap manfaat aplikasi, dengan item tertinggi yaitu mudah memahami materi PAI dengan min 4,5 dan pembelajaran lebih menarik dengan min 4,3. Landasan teoritis penggunaan aplikasi didorong oleh Perceived Usefulness dan Ease to Use sesuai teknologi Acceptance Model atau THM, di mana fitur interaktif meningkatkan motivasi dan pemahaman materi PAI. Teori Self-Regulate Learning Zimmerman relevan karena aplikasi memfasilitasi siswa kelas 11 dalam mengatur waktu belajar mandiri. Mirip dengan temuan pengembangan media HDDIE pada PAI SMA. Dalam konteks PAI, aplikasi mendukung internalisasi nilai Islam melalui kuis interaktif dan diskusi, seperti kuisis yang tingkatkan keterlibatan dari siswa. Perbandingan dengan penelitian terdahulu, yaitu temuan ini konsisten dengan studi modul Moodle PAI di SMA dengan min postage yaitu 87,67, kelas eksperimen versus 74,00 kontrol, yang ditunjukkan peningkatan hasil belajar yang signifikan. Penelitian kuisis PAI SMA juga laporkan umpan balik real time, tingkatkan pemahaman, serupa korelasi sedang tinggi di sini yaitu R 0,429, berbeda dengan studi SD atau SMP yang fokus prokrastinasi media sosial. Sampel SMA lebih matang sehingga variasi rendah yaitu standar deviasi 0,9 dan kategori tinggi dominan. Penelitian ini isi research gap literatur PAI SMA era digital, di mana akses gadget dan budaya belajar online perkuat temuan. Meskipun kategori penggunaan sedang tinggi, mirip studi sebelumnya. Adapun untuk implikasi dan saran, secara teoritis hasil perkuat THM dan self-regulation dalam PAI berbasis teknologi. Praktis, guru integrasikan aplikasi PPPAI, sekolah adakan literasi digital, orang tua batasi distraksi. Adapun untuk saran penelitian lanjutan yaitu menambah variabel dukungan guru via regresi berganda atau kuasi eksperimen pre-post stage seperti Anne Jane. Penelitian ini membuktikan bahwa aplikasi pembelajaran interaktif PAI secara nyata meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 SMA. Terlihat dari koefisien korelasi Pearson yaitu R sama dengan 0,429 pada 100 responden. Data statistik inti penggunaan aplikasi rata-rata di 3,80 kategori tinggi, hasil belajar PAI 4,20 kategori tinggi, standar deviasi 0,90, serta motivasi 3,90. Aspek terkuat mencakup kemudahan paham materi dan daya tarik belajar. Responden terbanyak dari kelas 11-1 skor rata-rata 4.1 dengan 80 siswa melaporkan nilai tugas atau ujian membaik pasca menggunakan. Hubungan antar variabel terbukti linear dengan signifikan linearity 0,002, walau data hasil belajar tak normal dengan signifikan 0,001, tapi residual mendekati normal sehingga uji tetap sah. Dasar teori dan pembanding hasil ini selaras dengan teknologi acceptance model atau THM dan self-regulated learning. Mirip studi Moodle PAI, post-test 87,67 plus kuisis yang dorong keterlibatan siswa SMA.
Dampak dan rekomendasi, guru bisa memadukan aplikasi ke dalam RPPPAI, sekolah dorong literasi digital, sementara riset selanjutnya tambah faktor dukungan guru lewat regresi berganda atau kuasi eksperimen. Dan hasil penelitian yang saya ajukan, besar harapan saya agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam melalui media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.